Halo teman-teman, nih hari ini aku pingin nge-share tentang kalian. Aku mau battle metan tuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di channel YouTube yang ada-ada. Kita bikin iseng-iseng ini. Nah, hari ini aku pingin ngejawab pertanyaan teman-teman. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi kayak kalian banyak mengajukan pertanyaan, Bayola, metannya buat si Monfar pakainya apa sih? Nah, akhirnya hari ini aku mau battle metan. Ini bukan battle sih sebenarnya, tapi lebih ke bandingin mana metan yang cocok di sini dan aku pakai metan apa aja. Cuma disclaimer dulu, daerahku ini, rumahku ini tuh satu udaranya itu sejuk ya, dalam artian anginnya itu banyak. Kedua, memang nggak terlalu panas, tapi ya namanya panas-panas Tangerang Selatan gimana lah ya kalian tahu. Ketiga, cukup humid karena sering aku siram juga, bukan tanamannya tapi lebih ke lantainya gitu. Jadi metan-metan yang aku pakai ini semuanya cocok di lingkungan di rumahku, tapi kalian bisa tester di rumah kalian. Jadi bisa aja metan yang aku pakai ini nggak cocok di tempat kalian, tapi kalau misalkan lingkungannya kalian ya mirip-mirip lah sama di daerah sini, kemungkinan pasti cocok. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini aku langsung bandingin dua metan yang dua-duanya bagus dipakai di tempatku. Kenapa aku compare? Karena mereka punya komposisi yang hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, aku bahas dari yang pertama dulu ya. Ini aku tidak ada di endorse sama sekali, karena memang ini penggunaan pribadi semuanya di rumah buat sharing sama teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman udah ngikutin aku dari 2020 atau 2019, kalian tahu ini adalah salah satu metan favoritku yang ini nih. Oke, yuk kita mulai bahas ya. Nah, jadi yang pertama, ini adalah metan dari Mbak Plants, Friends and People atau Mbak Jasmine. Ini aku pakai grow soil ya. Jadi kalau grow soil itu, nih aku bacain ingredientsnya di Instagramnya Mbak Jasmine sendiri. Ini kalian bisa lihat ya. Itu ada topsoil, bamboo leaf atau kayaknya humus bambu gitu, coco peat, cocoa husk, perlite, rice husk, organic pestisida, organic fertilizer, and more gitu. Jadi di sini yang dijelasin mungkin pasti adalah bumbu-bumbu rahasianya dalam membuat metan ini, itu pasti ada. Tapi main ingredientsnya ada di highlightnya Instagramnya Mbak Jasmine. Oke, nah ini aku mau kasih lihat ke kalian. Kayak gini nih, kelihatan nggak ya? Jadi dia tuh kalau kalian bisa lihat cenderung bahan-bahannya tuh yang size-nya tuh hampir sama. Ini sih daun bambu, humus bambunya. Jadi dia halus tapi poros juga, cuman dia menyimpan kelembapannya juga bagus gitu. Dan biasanya metan Mbak Jasmine si grow soil ini aku pakai untuk cuttingan. Jadi kalau mau cutting nggak pakai ribet atau kelihatannya udah ada akar anginnya yang agak panjang dan aktif, udah agak serabut sedikit, langsung aku tungcep di metannya Mbak Jasmine ini gitu. Ini hasil cuttingan pucuk ya, jadi akarnya nanti cenderung putih-putih bagus gitu deh. Aku pengen kasih lihat sih sebenarnya. Biasanya aku pakai metan Mbak Jasmine ini buat cutting pucuk gitu. Jadi kalau misalkan kalian agak deg-degan pakai metan, karena menurutku nggak semua, mungkin semua metan tuh bisa ya buat cutting gitu. Kita tinggal jaga kelembapan dan juga kadar air di dalamnya, jadi supaya akarnya itu bisa aktif gitu. Oke. Kalau di rumahku aku memilih yang cuttingan pucuk kayak gini itu lebih yang dominan, nggak terlalu banyak sekamnya. Ini masih ada nih Mbak Jasmine, sekamnya masih ada sedikit-sedikit, tapi udah pasti fermentasi ya sekamnya juga.
Cuma dia cenderung bukan scam dominated gitu, karena biasanya kalau di rumahku aku pakai yang banyak skamnya itu dia cenderung cepat busuk gitu. Jadi kalau misalkan kondisi rumah kalian sama kayak di daerah Tangerang Selatan ini, Bintaro, dan aku tuh hampir keangin-anginan tuh setiap dari pagi sampai sore, ini salah satu metanya cocok banget buat Monfar ataupun Marmo. Dia juga nggak bikin yang gosong-gosong gitu. Ini kalau dibongkar akarnya tuh pasti yang putih-putih seger kayak gitu. Cuman kalau dibongkar kasihan tanamannya, nanti dia stres. Oke? Next, ini penjelasan soal metane Mbak Jasmine. Kalau kalian mau tanya belinya di mana, nanti isi aja lah di kolom komentar. Kalau misalnya emang kalian mau tahu, nanti aku akan reply di situ. Cuma so far aku memang udah menggunakan metan ini itu paling lama. Jadi mungkin sekitar 2 tahunan lebih aku selalu pakai metannya Mbak Jasmine karena never fail. Memang harganya agak mahal tapi kualitasnya bagus. Oke? Nah, yang kedua, ini metannya sebetulnya aku baru coba itu around 2 bulanan nih kalau nggak salah ya. Ini metannya Koh Arya Vandana Plant. Oke, ini aku bacain dulu komposisinya. Jadi aku membacain komposisi yang memang mereka cantumkan di Instagram mereka ya. Jadi aku tidak ngarang-ngarang. Karena di Instagram mereka ada. Ini namanya metan sederhana ya. Metan sederhana by Vandana Plant ya. Ini sekali lagi aku nggak di endorse tapi aku pakai sendiri, makanya aku sharing sama kalian. Isinya nggak ada yang rahasia kalau kata Koh Arya. Di sini cuman andam yang sudah direndam furadan 2 hari, kokopit direndam dan dicuci sama perlite. Nah, makanya untuk penggunaan kokopit sendiri itu juga harus kalian rendam dan dicuci dulu sampai airnya bening gitu, karena zat taninnya kurang bagus kalau misalkan mungkin tanaman gitu kali ya. Jadi better kalian cuci dulu. Nah, si metan sederhananya Koh Arya ini udah kokopitnya udah direndam dan dicuci gitu. Oke. Nah, seperti yang kalian tadi aku udah bacain, ini kalau kalian lihat nih komposisinya nggak kayak gini tuh ya, apa namanya ya, isinya cuman yang kayak tadi Koh Arya sebutin, perlite, terus andam yang udah direndam furadan sama kokopit gitu. Oke, nih. Nih ya, andam dan perlite sama kokopit yang udah dicuci. Oke. Nah, ini sejujurnya metannya kalau dipikir-pikir komposisinya nggak ada yang macem-macem ya, tapi ternyata dia cocok loh di rumahku. Jadi ini aku cutting pucuk mungkin sekitar 5 hari apa ya, atau semingguan, nggak nyampe ya, ambillah semingguan. Terus ini memang benar-benar akar angin aja, jadi akar angin 3. Kalau akar angin yang kayak gini nih, tuh. Akar angin yang kayak gini doang kemarin nih ya, akar angin yang putih-putih gitu doang. Terus aku chop pucuknya, lalu aku langsung trial pakai metan ini. Sengaja aku pakein pot bening biar lihat perkembangan si akarnya. Cuma saran juga buat kalian, kalau kalian mau pakai pot bening kayak gini, better kalian cover lagi pakai pot yang gelap. Kenapa? Karena biar si akarnya ini lebih cepet tumbuh. Karena sebenarnya akar tuh sensitif sama cahaya ya teman-teman. Jadi mereka lebih senang di tempat yang gelap kayak gitu. Makanya better kalau misalkan kalian nggak apa-apa pakai kayak gini, cuman bagusnya biar lebih cepat, kalian tutup lagi pakai pot yogurt yang coklat atau pot yogurt yang putih juga boleh, yang penting nggak tembus cahaya. Oke. Nah, ini cuttingan pucuk 3 daun, lihat ya, seger, nggak ada yang gosong. Padahal biasanya kalau misalkan kita cutting terus kita treatmentnya nggak benar, si bagian putih-putihnya ini cenderung akan cepat gosong. Cuman lihat ini, so far so good, nggak ada yang gosong. Dan tuh kalau kalian bisa lihat akarnya, kelihatan nggak ya? Tuh, itu ada akarnya kelihatan di situ, putih-putih. Akarnya udah jalan dalam waktu 5 sampai seminggu I think.
ini akarnya udah jalan gitu. Jadi ternyata ini cocok buat cuttingan juga di rumahku, dan memang dia cocok sih so far buat tanaman di sini. Cuman aku belum lihat, maksudnya ini aku baru komparasinya ke akar ya teman-teman ya, kecocok atau tidaknya. Jadi belum ke cepat tumbuhnya tunas, karena cepat tumbuhnya tunas atau daun baru itu tergantung dari kita cuttingnya gimana, kondisi akarnya gimana gitu. Oke, jadi ini metan yang recommended dari aku juga, karena udah banyak juga sih testimoninya ini. Sekalipun namanya metan sederhana ya teman-teman ya, tapi ternyata hasilnya bagus. Good job ke Arya, mana tepuk tangannya. Kalau yang sebelumnya, yang metannya Mbak Jasmine itu memang dia udah the best dari dulu, dari 2020. Nah ini adalah temennya, jadi backup. Kalau metannya Mbak Jasmine lagi habis, aku pakai metannya Ko Arya. Kalau metannya Ko Arya lagi habis, aku pakai metannya Mbak Jasmine. Karena buat cutting-cutting dan buat propagasi ini ternyata bisa. Jadi kenapa aku tadi keluarin 2 metan itu dulu, karena dia bisa double job gitu lah istilahnya. Dia bisa punya 2 gunaan. Yang satu, dia bisa langsung buat propagasi kayak gini, dan bisa juga untuk tanaman yang mau settle tumbuhnya bagus, gede gitu, untuk ngegedein size. Cuman kalau yang Ko Arya ini memang kan dia tadi tidak mencantumkan vitamin ya atau fertilizer. Jadi biasanya memang ini pakai fertilizer tambahan dari kita sendiri. Bisa kalian pakai Super Thrive atau kalian bisa pakai Dynamite untuk vitaminnya gitu. Oke, next ya.